sampai perkataan tentang berpikir. Beliau menyebutkan ayat firman Allah, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ. Kita melihat, mendengarkan, disuruh berpikir kita dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah tentang orang yang ikut Allah, yang taat sama Allah, sama orang yang tidak taat sama Allah. Apa kisahnya? Ini artinya maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita disuruh bertafakur juga tentang ini. Kita disuruh juga bertafakur dengan apa? Kisah-kisah orang-orang munafikun. Apa nih Allah ceritakan? Allah ceritakan di Al-Quran. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Suruh kita mikir, nah ini nanti tingkah lakunya orang munafik. Jangan sampai kita punya tingkah laku seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Itu senangnya melakukan kemungkaran. Kalau ma'ruf, tidak mau. Kalau kemungkaran, mereka senang. Kalau ada nasihat, tidak senang mereka. Sakit hati kalau nasihat ada. Dinasihati tidak mau. Dikasih tahu tidak mau. Nasihat tidak mau. Itu sifatnya orang munafik. Tapi kalau kemungkaran yang muncul, malah senang mereka. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَلَعَنَهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Dan Allah melaknat mereka dan pada mereka azab yang kekal. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Nah, sekarang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menceritakan kepribadian orang-orang yang beriman. Ini sebagai contoh saja. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, pakai bacaan-bacaan terjemah, mau mengerti, kita melihat ayat-ayat ini, kita berpikir, oh begini kisahnya orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Karena buah daripada orang yang memikirkan Allah, orang yang mendapatkan Allah, bertafakur ini, orang yang beribadah dengan cara bertafakur. Ada yang sholat, ada yang puasa, dan kita disuruh juga beribadah dengan berpikir di setiap hari. Berpikir supaya dapat hidayah. Nah, tanda buah berpikir ini sudah ada. Kita sudah mencari dan melihat kepribadian hamba-hambanya Allah. Pengen tahu dia orang yang menghambakan diri kepada Allah itu kepribadiannya kayak apa? Dia pikirkan. Nah, kalau sudah dia memikirkan itu dan mau melakukan itu, tanda ini sudah mendapatkan buah.
buah dari berpikir. Nah ini orang-orang tadi. Ketika itu dia membaca juga. Membaca apa? Membaca, berpikir, mendengarkan apa sih kisah orang-orang yang munafik ini. Orang-orang yang Allah benci. Sifatnya bagaimana? Oh begini sifat mereka. Aku tidak boleh begitu. Senangnya dengan kemungkaran. Aku tidak boleh. Aku bukan orang itu. Bukan alam kita itu. Nah, alamnya umat Nabi Muhammad ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan mengerjakan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Orang-orang yang beriman ini mereka jadi penolong bersama mereka. Bisa pakai mikrofon yang kemarin. Kayaknya ini walaupun tidak dicas, kayak mungkin casannya masih kuat. Mikrofon aku yang kemarin, yang ini cabut, ganti yang kemarin. Di sini ada mikrofonnya, yang tinggal di sana jadi ditutup karena diputus-putus. Bisa enggak? La ilaha illallah. Satu dua. Kecil sedikit aja. Satu dua. Sudah. Nah, orang-orang mukmin ini subhanallah, mereka sesama mereka menjadi penolong. Orang ketemu, ini mukmin juga. Mereka tenang sudah kalau ketemu, sama-sama mukmin juga. Ini orang tidak bakal diam namanya kalau aku susah. Tapi sekarang beda. Tapi subhanallah, bekasnya masih ada. Kita lihat kalau kita makan, kita berkofiah saudara, atau nyetir mobil kita berkofiah, tukang fakir miskin itu langsung datang sama kita. Kita. Subhanallah, masih tanda itu. Masih walaupun yang datang ini orang-orang yang bukan muslim, ini tetap ditolong. Tak usahkan sesama mereka sebagai penolong, sesama orang yang di luar Islam. Siapa yang mendidik mereka ini? Siapa yang mendidik kita? Sampai kita melihat orang susah itu tidak tega. Nabi Muhammad. Allah, untung dunia, untung benar dunia. Kalau kita ke negeri yang lain, na'udzubillah, kita masuk negeri-negeri lain, negeri-negeri yang bukan Islam. Ya Allah, orang fakir miskin tidak dihargai, cuma Islam ini, masya Allah. Nah, kita harus berpikir. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, dan itulah sebuah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini adalah keridhaan Allah. Itu untung besar. Untung besar manusia yang beruntung. Sudah ingat itu saja keberuntungan yang paling besar yang kita dapat di dunia ini. Hari kita berlomba-lomba untuk mengambil keberuntungan ini. Ahli dunia, ahli dunia, orang dunia berlomba-lomba untuk mengambil keberuntungan dunia ini. Dan hamba-hamba yang Allah berikan petunjuk,
Mereka melihat ada keberuntungan yang lebih besar daripada keuntungan dunia ini, yaitu ridhonya Allah. Barang siapa diridhoi oleh Allah, maka dunia dan seisinya ini akan membawa keberuntungan untuk dirinya. Kenapa? Ridho sudah Allah sama dia. Hidup orang ini beruntung. Di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Orang untung, bagaimana orang untung? Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa diukur dengan bagaimana hartanya banyak, bagaimana enggak. Kalau harta yang banyak itu keberuntungan, Fir'aun yang paling untung orang. Ternyata Fir'aun yang paling susahnya manusia, paling hinanya manusia. Kalau kekayaan itu adalah sesuatu keuntungan yang besar, Nabi Muhammad pasti punya harta banyak, dicari-cari orang sampai detik ini. Ternyata Nabi meninggal tidak bawa harta, tidak meninggalkan harta apapun. Yang dia wariskan adalah ilmu. Dari sini mestinya kita mengerti langsung dan memahami bahwa hidup di dunia ini sementara, dan yang harus kita ambil di dalam dunia ini adalah keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan cara beramal soleh ini saja. Kalau pandangan kita sudah kita pastikan dan kita mantapkan, tidak goyang lagi, sudah kita tahu benar ini barang asli, nggak mau lagi. No, minta Allah jelaskan, minta Allah bukakan petunjuk ini terus sampai kita melihat keuntungan ini benar-benar, ini benar-benar untung. Kalau enggak, ya itu tadi kena tipu lagi, kena tipu. Ngelihat barang murah seperti barang mahal, sayang benar. Sampai meninggal, ya sampai meninggal. Kalau ditanya, berpikir, harus mikir hidup. Setelah orang berpikir, bertafakur dapat ibadah, ini bertafakur jadi stres. Apa sebab? Ideologinya salah. Berpikirnya cuma untuk makan, untuk minum. Berpikir tentang rezeki, dia tidak pernah tahu siapa yang memberi rezeki. Dia tidak pernah mengerti siapa yang mengatur rezeki. Dia tidak pernah sampai ke situ. Jauh pikirannya jadi. Dia cuma melihat ada makanan, seperti pandangan-pandangan orang yang tertutup dari hakikat kehidupan ini. Habis hidup kita begitu, tidak ada artinya ya. Meninggal tidak bawa apa-apa. Hidup pun dengan ketakutan, tidak ada arti orang hidup ketakutan ini. Karena pikiran yang salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan Allah SWT berfirman, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan, orang yang rugi, orang yang tidak rugi hidup di dunia. Mereka adalah orang yang tidak mengharapkan adanya pertemuan dengan Allah. Tidak tahu bahwa dia ini ada pertemuan. Ini hidup ini di dunia ini adalah sesuatu kehidupan yang akan menjanjikan kita untuk akhirat. Dan dia tidak mengharapkan ada pertemuan. Pertemuan dengan siapa? Dengan kami, Allah bilang. Dia tidak pernah ingin ketemu Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'uhu. Ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, senang dengan pertemuannya kepada Allah, maka Allah senang bertemu dia. Akan tetapi orang yang tidak cinta dengan pertemuan, tidak cinta, tidak pernah muncul cinta ini. Umur sudah 40 tahun lebih kita, tidak muncul ini. Jadi sisa umur kita ini untuk apa? Kalau cinta ketemu Allah pun tidak ada. Nah, barang siapa tidak senang bertemu sama Allah, tidak pengen tinggal di akhirat, tidak tahu, tidak ada pikiran ke sana. Pikirannya cuma pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya. Tidak sampai dia ke akhirat mikir.
maka Allah tidak akan senang dengan pertemuannya. Allah tidak mau nemui orang tersebut. Waduh, sedihnya. Allah yang punya dunia, yang punya dirinya, yang punya surga sudah tidak mau ketemu sama dia. Apa guna hidupmu? Dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu orang yang rugi. Puas sama hidup dunia, merasa tenteram dengan dunia. Padahal dia di dunia mikir ini susah, pecah masalah satu ini muncul masalah lagi. Hidup di dunia ini diuji saja kita. Tapi ini orang mendapatkan istidrat, lupa sama Allah, lupa sama akhirat. Lupa bahwa hidupnya untuk menjadi ridha Allah, jalannya tersesat terus. Ketahuilah bahwa mereka itulah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ini orang yang lalai, lupa sama, tak pernah mikir kebesaran Allah, tak pernah dilihat langit, tak pernah melihat, tak pernah mikir. Melihat manusia ini diciptakan oleh Allah, tak pernah tahu dia. Dia tahu ada Allah yang menciptakan, ada Tuhan, tapi dia tidak pikir Kenapa diciptakan? Kenapa dia ada di dunia ini? Dia tahunya ada di dunia ini, namanya dia harus hidup. Bagaimana hidup? Cari ijazah. Cari ijazah, bisa kerja, bisa kawin, bisa nikah, bisa ngasih makan. Nah sudah anggap sudah kalau bisa ngasih makan, beli rumah, sudah cukup itu hidup namanya. Urusan sholat, ibadat, ini enggak. Dan dijadikan ibadah apa-apa ini, dia libatkan Allah untuk nafsunya. Dia senang sama perempuan, dilibatkan Allah lah untuk supaya mendapatkan perempuan ini. Dia senang sama harta, dilibatkan Allah lah supaya bisa dapat harta. Dia senang kekuasaan, dilibatkan Allah lah, berdoa, sholat, cuma untuk Allah dapat kekuasaan. Kesian. Ibadahnya saja menipu dirinya. Kenapa? Salah niat sudah. Kalau orang bilang awalnya itu niat dulu. Kalau niatnya sudah mencari ridho Allah, nah benar hidup kita. Nah ini sudah kita jalani lewati lama, hidup kita sudah di dunia ini sudah cukup lama. Ada sisa umur. Jangan lagi pikiran kita sama dengan penyembah dunia. Atau orang yang ada di grup, yang di YouTube, yang ini macam-macam manusia. Kisahnya ini bagus, ini dunia bagus ini. Boleh nggak mau tahu-tahu begitu saja boleh. Tapi kita harus punya pegangan, yaitu hidup untuk mencari ridha Allah. Kita bentengi hati kita dengan zikir. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang kami sembah, tiada yang kami cari terus. Tiada yang kami cari dalam hidup ini kecuali ridhamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kita pelihara la ilaha illallah ini sampai kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Menyembah Allah benar hidup jadinya. Jadi gambar-gambar dunia, kisah-kisah dunia ini yang sebagai ujian tidak bisa masuk ke pikiran kita dan hati kita. Hati kita bercahaya sudah dengan Allah. Hati kita sudah terbelam bersama Allah. Ka'bah sudah di hati kita, Madinah di hati kita, tidak boleh ada gambar yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selamat kita dari karena ujian di dunia. Selamat kita dari ujian dunia. Selamat kita dari fitnah dunia ini. Sebentar sekali banyak orang yang meninggal dan tidak sampai ke jalan-jalan tersebut. Na'udzubillah. Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan ayat-ayat ini tidak ada lain supaya kita berpikir karena buah dari orang-orang yang sudah memikirkan Allah, bertafakkur yang menjadikan dia dekat sama Allah. Dari tafakkurnya tersebut akan senang dan mencari bagaimana sifat-sifat orang-orang yang dekat sama Allah. Sampai pada firman Allah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sifat-sifat hamba-hamba Allah. Setiap mereka berdoa meminta kepada Allah, mereka memuji pujian kepada Allah. Habis minta ini, pujian untukmu ya Allah, segala puji untukmu. Karena itu jangan berdoa kecuali tutup dengan Alhamdulillah. Afdalul doa alhamdulillah, kata Rasulullah bilang, paling afdal di dalam doa itu adalah alhamdulillah. Ini sifat-sifat diceritakan supaya kita berpikir bahwasanya kalau kita sudah senang mencari sifat-sifat tersebut, bertafakur dalam sifat-sifat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilakukan bagi orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang hidup mencari ridha Allah, orang-orang yang hidup tidak melihat dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Mereka berdoa, mereka senang kebaikan, mereka menutup doanya dengan Alhamdulillah. Banyak lagi sesuatu yang diperintahkan. Ini cuma sebagai gambaran saja. Hasilnya akan timbul di dalam dirimu kecintaan kepada orang-orang yang berbahagia, dan dengan sendirinya dirimu akan terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Jadi hasilnya nanti kalau kita memikirkan, oh ini sifat mereka, apa? Mereka senang kebaikan, mencari ridho Allah. Akhirnya kita cinta sama orang-orang yang baik. Kita disuruh berpikir, melihat, membaca sifat-sifat orang-orang yang menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita akhirnya muncul. Tanda kita sudah memikirkannya, kalau akal kita ini sehat, pasti langsung muncul dalam pikiran kita itu cinta dengan mereka. Akhirnya beramal seperti mereka, menyontoh budi pekerti mereka, serta juga benci kepada orang-orang yang celaka. Dan dirimu akan terdorong untuk menjauhi perbuatan dan kepribadian mereka. Jika kita terus-menerus mengikuti aliran pikiran ini, maka kita akan keluar dari tujuan utama kita, yaitu mempersingkat pembahasan. Dan apa yang telah kami sebutkan ini sudah cukup bagi orang yang berakal. Cukup, pembahasan yang kita bahas ini cukup untuk mengantarkan kita kepada Allah. Nah, perlu di dalam lagi, padahal tidak bisa di dalam lagi pembahasan ini. Al-Imam Ghazali membuat pembahasan yang luas di masalah ini juga. Hendaknya engkau menghadirkan pada setiap jenis renungan ini ayat-ayat dan hadis yang sesuai dengannya. Dan kami telah menyebutkan ayat-ayat yang sesuai dengan setiap jenis pemikiran. Janganlah engkau berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dari segi pencarian bentuk atau mencoba melogikakan caranya. Karena tidak sedikit seseorang yang tertarik atau gemar memikirkan hal ini, melainkan ia pasti tenggelam dalam lembah ateis atau menyerupakan Allah. Karena orang ini semuanya harus dengan pakai hukum indra, pakai hukum indra. Mau membuktikan sesuatu itu dengan ilmu, dengan ilmiah. Jadi harus bisa dilihat, harus bisa dirasa. Mana buktinya? Nah, banyak orang mau menggambar-gambarkan Allah, membentuk-bentuk Allah dengan pikirannya. Sedangkan tidak ada satu gambaran apapun yang kau gambarkan kepada Allah kecuali Allah berbeda dengan gambaran itu. Karena bukan sifat makhluk Allah. Allah ini sang pencipta. Yang kita lihat ini selama ini ciptaannya saja. Kita mau samakan dengan ciptaannya tidak bisa. Karena akal kita cuma bisa menggambarkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita melihat manusia ada mata, namanya Allah punya mata begitu. Nah, tidak bisa sudah. Beda, ini pencipta, ini yang diciptakan, tidak bisa, jadi tidak bisa. Maka dari itu para ulama, semua yang engkau gambarkan,
Sesungguhnya Allah berbeda dengan apa yang kau gambarkan. Semua yang terlintas di pikiran manusia, kebesaran apapun, Allah berbeda dengan apa yang terlintas dengan pikirannya itu. Allah tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibentuk apapun. Nah, bertafakkur tentang zat Allah tidak boleh memang. Ya. Tapi kalau bertafakkur tentang kebesaran Allah boleh. Kalau bentuknya Allah bagaimana kita tidak boleh. Tapi orang banyak melarang. Udah urusan Allah sudah kita serahkan saja. Allah tidak bisa diilmiahkan. Ilmiah Allah tidak bisa. Dibahas oleh ulama kebesaran Allah, lihat menciptakan gunung, tapi zatnya tidak boleh. Tapi kalau sifatnya Allah disuruh kita mencari terus. Para ulama bertafakur mencari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sayangnya Allah begini. Oh, kekuatan Allah begini. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Ini tanda kebesaran Allah. Boleh. Yang tidak boleh ini menggambarkan, memikirkan, menggambarkan Allah. Bila Allah disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian pikirkanlah makhluknya Allah dan jangan kalian memikirkan zatnya Allah. Ya. Tidak bisa kita membentuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah larangan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrihi. Artinya berfikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan janganlah engkau berfikir tentang zatnya Allah. Karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu memahaminya dengan sebenar-benarnya pemahaman. Tidak bisa. Jadi kita disuruh mikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disinilah tujuan kami, kata Allah. Menerangkan sebagian adab dari tugas ini. Sesungguhnya tujuan dan hakikat dari wirid adalah hati selalu hadir bersama Allah. Setelah beliau memerintahkan kita berpikir, sekarang disuruhkannya berwirid pula. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ibadah berpikir ini sudah kita amalkan. Ya. Nyaman loh ibadah berpikir ini. Tidak harus berwudu, tidak. Sambil guling tidur kita, sambil tidur. Biasanya menghayal, jangan menghayal lagi. Lebih baik kita berpikir dapat ibadah 70 tahun ibadah. Ada riwayat 10 tahun. 1 tahun ibadah. Jadi antum tidur sambil berpikir, ya Allah, Maha Besar Allah. Jangan menghayal terus. Menghayal punya mobil, menghayal punya ini, aduh ingin belanja ini apa yang mau dia. Allah pikirnya Allah Maha Besar Allah. Aku harus hidup mencari ridho Allah. Ini hidup untuk apa lagi kalau aku tidak jadikan untuk mencari ridho Allah. Aku ke pasar, pagi-pagi ke pasar, saya cari rezeki juga. Karena rezeki tidak nyasar juga. Kalau memang dia mau datang, aku tidak ke pasar, dia datang ke rumah juga. Ini rezeki. Yang penting aku diperintahkan karena aku diciptakan sebagai pedagang. Orang berdagang harus buka toko pagi, ya pagi-pagi aku datang. Kecuali ada sesuatu apa. Karena tugas begitu memang. Cara hidupnya pedagang begitu. Hiduplah cara seseorang pedagang yang baik. Pulangnya sore, waktu azan ini, malam-malam, tapi semuanya sudah dijadikan untuk mencari ridho Allah. Nah itu benar sudah. Ibadah semua itu gitu. Ibadah semuanya. Dan difikirkan. Setelah difikirkan, diatur. Karena cara hidupnya orang yang mendekatkan dan mencari ridhonya Allah dan Rasulnya
Mereka tidak berpikir, mereka merenung terus. Dan yang banyak tinggal di neraka ini orang-orang yang tidak mau mikir dulu. Di dunia dia tidak mau mikir, tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, tidak dapat jalan ke surga. Yang mau pikir tadi dapat jalan ke surga. Nah kita jaga jalan kita, ini dapat jalan kita. Kita jaga sampai meninggal. Tuh untuk orang anaknya disuruh ngambil ilmu, harus punya ilmu. Untuk ilmu sampai mati kita. Nah, supaya ilmu ini menyampaikan, mengantarkan dia ke surga, sampai ke surga. Tapi kalau menuntut ilmu waktu lagi kecil saja di TK Al-Quran, aduh susah. Habis kita. Masa tua sudah hilang. Oh dulu kami belajar ngaji, Sudah tua nggak belajar ngaji lagi, tidak pernah ke majelis. Semenjak nikah, tambah lagi sudah nikah, sudah sibuk kami sudah punya anak, banyak kerjaan. Jadi tidak bisa lagi hadir majelis. Jadi enggak, ya sudah. Tidak untuk ilmu lagi. Tidak tahu bahwa proyek yang besar ini adalah proyek Dia pikir proyek yang besar, proyek habis kawin itu punya anak, punya istri, itu saja sudah. Itulah hidup. Banyak orang mati di situ saja. Hidup sampai punya anak, punya istri, punya cucu, itu aja yang dia pikir. Gak tahu dia harus ke surga dan dia mau bawa satu keluarganya ke surga Allah. Nah ini tugas kita. Jangan bosan-bosan, terus maju. Kita tidak mati, tidak ada yang mati hidup. Ini kehidupan besar, bukan main-main kita. Bukan main-main, merisaukan kalau kita susah di akhirat. Ya Allah. Bukan 1 tahun, jutaan tahun, bukan selama-lamanya. Hanya 1 juta tahun saja kita takut. Hidupnya 1 juta tahun, ketakutan kita sudah. Ini bukan 1 juta lagi, selama-lamanya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah yarzuqna salamah wal afiyah fi dunya wal akhirah. Dunia akhirat kita senang, segala hajat kita qabul. Bidahi sayyidina Rasul, Rabbana bil qabul. وهب لنا كل سوء واستجب لنا آمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.